ya, ilmu terapan yang harus apa? Kita ketahui harus diamalkan, ya. Bukan hanya sebatas diketahui, tapi kita harus amalkan, ya. Ya, silakan, ada yang mau baca? Itu kan ada barisnya, ya. Ya, baca lah. Beneran? Nih, baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan, bagi Allah seluruh sekalian alam. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Dan dengan Allah Ta'ala kami minta pertolongan atas segala perkara dunia dan agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang Nabi terakhir daripada segala Nabi, cuma Nabi alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya dan sahabatnya dan sekalian sahabat-sahabatnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali berbuat taat, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ya, itu sudah ada arti pegon ya, Arab pegon ya. Ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-alim al-alamah Syekh Salim bin Samir al-Khadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jadi para ulama sebelum dia membuat karangan itu, dia terlebih dahulu memuji dan memohon pertolongan kepada Allah, ya. Nah, ini jadi segala sesuatu perbuatan, ya, yang kita lakukan itu senantiasa kita harus memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, ya. Ini sekarang ada sekelompok, ya, orang yang ingin mengkaburkan, ya, tentang ketauhidan kita, ya, tentang adanya Allah. Nah, ini kalau tidak dari sekarang kita yakinkan dengan sebenar-benarnya, di sini kan sudah dikatakan lillahi rabbil alamin. Kita panjatkan, kita
mensyukuri, kita ya, memuji, semuanya ini hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sekarang ini banyak orang yang takut kepada manusia, ya kan? Takut, kenapa dia takut? Takut jabatannya dilepas, takut dipindahkan, takut dimutasi, takut diberhentikan. Ya. Sekarang di PT saja teman-teman kita yang apa? Karyawan yang vokal, ya kan? Itu umurnya tidak panjang. Ya. Bayangkan, saya dengar dari teman-teman yang bekerja di perusahaan, kalau dia vokal, tahu vokal itu? Tahu nggak vokal? Vokal artinya sering membuat, ya kan, usulan, sering komplain, ya kan, katakan ini gaji seharusnya udah apa ini, udah dibayarkan, tapi pada saat ini lambat, ya kan, itu, ya kan, kalau ada yang ngusul, ya kan, ini bahasanya mereka tidak apa, umurnya tidak lama. Yang pertama dirumahkan, ya kan, orang ini dirumahkan, terus dapat 2-3 bulan diberhentikan. Ini sekarang, karena kalau kita yakin, ya kan, dengan pertolongan Allah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya, segala apa ini, perkara-perkara dunia, semua perkara-perkara dunia ini kita minta pertolongan pada Allah, bukan kepada. Kalau usaha, upaya itu memang proses kita, ya kan, alaihi mangkasabat wa alaihi mangkasabat wa alaiha mangkasabat, ya. Itu kita usaha, setelah kita usaha baru apa? Baru apa bersama? Baru berserah diri. Makanya kita dianjurkan nasta'in ala umur dunia ini bukan hanya sebatas memohon saja. Malam kita berdoa, ya, memohon kepada Allah agar besok kita bekerja dimudahkan semuanya, rezekinya yang dagang mungkin, ya kan, dimudahkan, dilimpahkan, ya. Malamnya kita berdoa, siangnya berusaha. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Makanya di sini nasta'in ala umur dunya waddin, ini agama, ya. Jadi di dunya wal akhirah. Jadi kita ini minta pertolongan ini bukan hanya sebatas umur dunia, tapi juga umur din, tentang urusan agama. Nah, ini yang tentu kita akan nanti kita pelajari lah. Selanjutnya, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khatamin nabiyyin. Mudah-mudahan segala rahmat ini tentunya diberikan kepada Nabi Muhammad, ya. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya.
Kalau sekarang ini ada orang mengatakan Nabi itu Nabi apa? Ya, Nabi palsu, ya. Mengaku-ngaku Nabi, nggak ada orang yang sepintar, ya, bahasanya sepintar apapun, pada saat ini sudah tidak ada lagi dikatakan Nabi. Nabi Muhammad, Nabi kita, hanya adalah Nabi yang terakhir. Nah, kemudian walihi, pengarang kitab ini memohon berkah rahmat itu bukan hanya kepada Nabi saja, tapi juga kepada keluarganya, keluarga Nabi, ya. Keluarga Nabi itu banyak, sampai kepada Habib ini juga termasuk keluarga keturunan, ya, keturunan Nabi, wasahbi, dan sahabat-sahabat Nabi ajma'in semua, ya. Kita ini termasuk ajma'in. Mudah-mudahan apa yang dimohonkan kepada muallif ini kita akan mendapatkan rahmat, ya, barakah dari kitab ini. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Akhirnya kita ke sana. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, ya. Makanya di sini ini termasuk kalimat tauhid, ya. Masih kalimat tauhid. Karena sementara ini orang mengatakan kuat karena dia ekonominya tinggi. Dia mengatakan kuat karena punya jabatan, ya kan? Dia mengatakan kuat karena apa? Banyak punya pengikutnya, banyak punya pendukungnya, ya kan? Ini kekuatan apa? Kekuatan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah, ya kan? Ala kulli syai'in, tidak bisa, ya kan, dibandingkan. Ya, seperti katakan ini bangku, ya kan, lekar nih, lekar. Ini lekar saya buat, ya, manusia. Lekar bisa nggak disamakan dengan yang membuat? Nggak bisa, ya. Sekarang ini orang sudah apa? Membuat dan berpikir ke situ, ya kan? Karena dengan kemampuan teknologinya mereka merasa apa? Merasa mampu, merasa, ya. Nah ini kalau boleh kita katakan orang yang seperti itu dikatakan ya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini bukan hanya zaman siapa? Fir'aun itu bukan hanya dikatakan zaman Nabi Musa. Sekarang pun ini ada. Kalau orang yang berpikir seperti itu, ini namanya pikiran Fir'aun, ya kan? Dia mengatakan ana rabbukal a'la, ya kan? Sampai begitu Fir'aun, saya ini Tuhan kamu yang maha tinggi, ya. Akhirnya dibuktikan, ya, dengan kekuatan Nabi Musa. Yang kita anggap ini Nabi Musa itu rakyat biasa, tapi titelnya dari Allah itu sebagai Nabi yang memiliki mukjizat, ya, yang memiliki keutamaan, ya. Nah ini, jadi sebelum
mengawali isi dari kitab ini, kita dibawa ke tajdid, ya, mengikrarkan ketauhidan kita, ya. Nah, baru di sini faslun ay hadzal faslun, ya, arkanul Islam khamsatun. Pernah apa itu di chatting ya, sarjana ditanya rukun Islam tidak tahu, ya. Kalau sekarang bukan rukun Islam ditanya apa? Pancasila ada berapa? Ya. Pancasila itu, ya kan, manifestasi dari arkanul Islam khamsatun, ya, 5, ya. Itu. Jadi nanti alangkah naiknya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, katakan pemuda Islam, ditanya rukun Islam tidak tahu. Tapi kita hidup di alam Indonesia, Pancasila pun harus tahu juga, ya. Jangan sampai nanti, sekarang ini orang sudah apa ini, ya, kalau kita mau masuk ada tes, katakan dia itu suka, yang ngetes ini suka apa ini, seenaknya aja. Karena kemarin di share itu untuk PNS dari KPK, ya kan, itu ditanya seperti itu, ya, mana yang kamu pilih, Al-Quran apa Pancasila? Bayangkan, kalau orang Islam pasti menjawabnya Al-Quran, ya kan? Kalau mungkin Nusantara bisa jadi Pancasila, ya. Ini sekarang di sana. Nah, jadi kita ini mempelajari kitab ulama yang terdahulu, yang terkemuka pada saat ini, tentunya ya harus benar-benar kita pahami. Artinya benar-benar kita laksanakan. Nah, arkanul Islami khamsatur, al-awwalu syahadatu alla ilaha illallah. Nah, ini tadi ya, ini dilepas dari muqaddimah yang tadi ini, mengucap 2 kalimat syahadah. Apa kalimatnya? Ya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita setiap sholat berapa kali kita? Sholat berapa rakaat? Apa maksudnya, berapa waktu kita sehari semalam? 5 waktu. Berapa rakaat? Semuanya 17 ya. Ini kalau kita hitung tahiyatnya, ya kan, berapa coba? Di dalam Zuhur itu tahiyat 2 kali, ya, awal dan akhir. Subuh sekali, sudah 3, ya kan. Asar 2, 5, Maghrib 2, 7, ya kan. Lagi, ya. Ini yang kita laksanakan tadi, mengucap kalimat, ya kan, tasahud. Kalau itu kita sudah baca setiap waktu, ini kadang-kadang kurang, ya. Kurang apa? Kurang meresapi, kurang menjiwai, kurang
bahasanya ini kita tidak dalam kejiwaan kita ini ya, seolah-olah itu hanya sebatas kalimat. Kalau kita rasapi sebenarnya itu sudah, makanya orang dulu itu bisa baca bismillah itu ya kan begitu besar apanya tentang ketauhidannya. Kita yang sudah hafal Al-Fatihah ya kan sudah hafal surah yang lain, ini karena apa ya kan, karena kita ini kurang mendalami isi dan kandungan dari kalimat-kalimat tersebut ya kan. Kalau kita benar-benar perhatikan lebih jauh saja kata-kata wala haula wala quwata saja itu ya, illa billah ya, ini semua yang ada, kekuatan yang ada di depan kita, di sekeliling kita ya, itu sudah nggak ada apa-apanya ya, hanya milik Allah semua ya. Ini kadang-kadang tekanan dari ya kegiatan kita, tekanan dari luar, sehingga apa, nilai-nilai ketauhidan kita ini memang yang perlu diuji ya. Nah ini jadi rukun Islam yang pertama itu syahadah, yang kedua ini mendirikan iqamus shalah, wasani iqamus shalah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat ya. Nah di sini cuma hanya kamu disuruh mendirikan sholat. Bagi yang belum tahu bagaimana cara sholatnya ya kan, ini perlu belajar lagi ya kan? Bagaimana cara sholat ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholat, kata Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jelas ya, kalau Allah memerintahkan kamu harus sholat, ini kan aqimis sholat itu beramar ya, perintah wajib yang harus kita laksanakan ya. Nah nanti di sini akan kita lihat wajib ini kepada siapa saja. Apakah kepada kita semua manusia ya, apa cuma hanya orang Islam? Dan kalau itu hanya orang Islam, nanti sana ada ketentuan-ketentuan lagi. Anak kecil diwajibkan enggak? Belum. Orang gila diwajibkan sholat enggak? Enggak, ya kan? Jadi nanti ada ya, ada batasan-batasan. Ini secara umum ya kan, kita ini aqimis wajib melaksanakan sholat ya. Adapun tata caranya nanti ya kan, ini sudah dipelajari semua ya kan. Yang jelas kewajiban kita diperintah oleh Allah ini untuk melakukan sunnah. Nah biasanya di dalam Al-Quran setelah aqimis sholat atu zakat ya. Makanya ada namanya itu subuh berkah ya, Jumat berkah. Itu setelah kita sholat subuh memberikan sedekah, setelah kita sholat Jumat memberikan sedekah ya. Di sini setelah kita aqimis sholat atu zakat ya kan, diperintahkan berapa? Memberi zakat ya. Atau membayar zakat ya kan. Biasanya kita sedekah ya kan, biasa yang kita laksanakan ini biasanya disebutnya sedekah ya.
memberi sedekah ataupun zakat, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima. Nah, ini bulan puasa ini nggak asing buat kita semua, ya kan? Yang jelas di dalam rukun Islam yang 5 yang terakhir ini apa? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ini pergi haji bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu wajib nggak ini? Ya, ya tidak, minimal kita niat, ya, niat melaksanakan ibadah haji. Karena masalah haji itu kalau Allah sudah memudahkan, makanya kan di sini ala umurid dunya waddin di sini kan ya. Kalau Allah sudah memberikan jalan kita untuk melaksanakan haji itu dengan mudah. Berapa banyak kategori orang yang hartanya banyak, bahasanya kaya, ya kan? Tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Dan juga ada juga orang yang tidak punya harta, bahasanya nggak mampu ya, tapi bisa laksanakan ibadah haji. Jadi rukun Islam yang kelima ini, ya kan, tidak bisa diukur dengan apa? Dengan harta. Ya. Makanya sini manis tatoa sabila, mampu. Nah, ini tentunya kalau sudah kita seperti itu, ilmu tentang haji harus dipelajari. Ya. Haji ini seperti sholat, satu paket, ya, satu paket bisa dipelajari, ya, tuntas. Kalau belajar tentang haji 1 jam itu kelamaan, ya. 1 jam bahasanya kelamaan, ya. Kalau kita ini belum, memang bayanginnya susah itu, ya kan? Ya kan? Kayak apa sih, bagaimana gitu ya? Sebetulnya, ya, setelah kita pelajari dengan apa ini, teliti, dengan benar, ternyata ibadah haji itu sangat mudah melaksanakannya. Artinya ilmu tentang ibadah haji sama dengan kita ilmu tentang sholat. Coba orang yang bermualaf katakan disuruh sholat, dia bingung. Kita tuntun dari awal, pada saat itu dia bisa, terbesok lupa lagi, ya kan? Tapi kalau sudah biasa ilmunya benar-benar dia pelajari dengan teliti, itu dengan mudah. Sama, ya. Masalah haji pun seperti itu. Orang-orang Islam ini, ya kan, kita itu minimal kita niatkan untuk haji. Walaupun ada di sana padilah kalau kita melaksanakan ini, padilahnya seperti orang melaksanakan haji. Padilah yang kita laksanakan ini puasa, ya kan? Terus melaksanakan sholat, ya, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat yang lainnya, ya, itu padilahnya, pahalanya, ya kan, seperti orang melaksanakan ibadah haji, begitu kan? Itu pahalanya. Tapi buat kita, ya kan, itu minimal niat, ya kan, dalam seumur hidup
Ya kan? Kemungkinan kalau Allah sudah berikan jalan, tidak ada yang apa? Yang menghalangi, ya kan? Man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mampu, ya kan, menghalangi kehendak Allah. Itu ya. Jadi itu saja ya sebagai mukaddimah. Nanti baru kita lanjutkan lagi, ya kan, kita pelajari yang Syekh Allamah, ya, dari Al-Alim Salim bin Samir Al-Khadrami ini. Kita mempelajari kitabnya, mudah-mudahan kita menjadi murid-murid beliau, dan kita di sana mudah-mudahan akan diakui sebagai muridnya karena kita mempelajari ilmu dan kitab beliau ini. Itu ya. Sekian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.